Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'da. Puji syukur dan intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali berkumpul di Mushola Kampus 2 Sekolah Islam Ulun ini dalam agenda lanjutan kita, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswi kelas 7 SMP Islam Ulun. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir kelak. Anak-anak Ustaz yang dibanggakan, anak-anak Ustaz yang dicintai karena Allah, apa kabar antum semua? Masya Allah, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, dan sehat merupakan salah satu nikmat terbesar bagi kita. Dan nikmat itu hanya dapat dilihat bagi orang-orang yang sakit. Jadi dalam sebuah kata bijak dikatakan bahwasanya kesehatan itu merupakan mahkota yang hanya dapat dilihat oleh orang yang sakit. Maka syukurilah, ya. Jadi tidak ada yang pantas untuk selalu kita aturkan kepada Allah selain alhamdulillahirabbil alamin, ya. Banyak nikmatnya yang telah mengalir kepada kita. Baik, anak-anak Ustaz bisa banggakan, anak-anak Ustaz bisa cintai Allah. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan membawakan materi terkait pembagian jadwal belajar dan pembagian kelompok tahfiz. Ya. Kita mulai dahulu dari pembagian kelompok tahfiz dulu. Ya. Kita mulai dari pembagian kelompok tahfiz. Sebelumnya Ustaz mintakan semuanya siapkan senjata perangnya. Apa itu senjata perang? Iya, sudah saya sampaikan di hari Senin pada pertemuan perdana kita kemarin. Anak ulun jangan lupa bawa senjata perangnya. Senjata perang untuk belajarnya, yaitu buku dan alat tulis. Baik, kita mulai dengan pembagian kelompok tahfiz. Tapi sebelumnya untuk ingin mengingat kembali bahwasanya kita punya target tahfiz berapa juz? 8 juz selama atau dalam kurun waktu 3 tahun. Oleh karena itu anak Ustaz, antum masih perdana, ini masih awal mula, maka harus disusun dengan rapi, ya. Disusun dengan rapi jadwalnya seperti yang saya katakan kemarin, ya. Harus ingat target, jangan lupa. Harus ingat target seperti yang Ustaz telah bagi kemarin. Ya, semoga memudahkan, ya. Kalau bisa kelas 7 itu selesai 3 juz, kelas 2 selesai 3 juz, dan terakhir kelas 3 atau kelas 9 bisa menyelesaikan 2 juz. Jadi total 8 juz. Dan itu bisa dikatakan sebenarnya target dari sekolah. Kalau bagi antum yang punya kompetensi dan kemampuan di atas itu, antum silakan bisa tembuskan 30 juz. Jangan menutup kemungkinan. Ya, jadi ingat, untuk kawan tahfiz selalu ingat target. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap anak-anak Ustaz dan sangat kami sarankan itu menggunakan sebuah Al-Quran yang tidak berganti-ganti. Salah satu trik untuk menghafal Al-Quran, tidak boleh berulang kali ganti mushaf. Mana kira-kira mushaf yang sudah dekat dengan antum, yang sudah seperti sahabat karib antum? Itulah yang digunakan. Biar lecek bagaimanapun, biar
wajar karena dibaca. Yang namanya buku kalau dibaca ya sering dibuka dibaca. Jadi kami harapkan jangan berganti-ganti mushaf. Mushaf yang antum gunakan dari awal, kalau bisa masih bagus, kalau masih bagus kondisinya sampai akhir nanti pertahankan. Karena ketika kita sudah kenal dengan benda itu, sudah ada kedekatan hati, maka sulit untuk melupakannya. Itu dia filosofinya. Iya, antum lah, kalau sudah kenal dekatlah dengan seseorang, sulit nggak melupakannya? Sulit. Jadi teringat terus. Oh, juz pertama juz 30 di halaman sekian. Kemudian untuk juz 30 itu diawali oleh surat An-Naba. Diingat, teringat itu juz 29 nanti surat pertamanya Al-Mulk. Ingat ya. Jadi jangan berganti-ganti mushaf. Walaupun ada mushaf memang yang sama dia. Ada namanya mushaf Al-Utsmani itu. Al-Utsmani itu satu halaman itu 15 baris. Jadi setiap kelompok Al-Quran yang termasuk dalam Al-Utsmani itu semuanya rata. Sama dia memang 15 baris semua satu halaman. Tetapi Ustaz sarankan antum gunakan pilih salah satu. Antum gunakan salah satu yang sering digunakan. Kalau yang saat ini digunakan ada kan di rumah yang sering dibaca, ada ya, itulah digunakan. Jangan berganti, karena itu sudah ada kedekatan hati dengan si Al-Quran tersebut. Jadi akan selalu terngiang, ya bisa jadi sampai terbawa ke dalam tidur. Ada seorang penghafal Quran itu bisa nanti ngigonya itu menghafal ya. Saking sudah tertanamnya, begitu cintanya dia dengan Al-Quran. Jadi sarankan itu dia. Jadi tadi atur waktunya, ingat target, dan jangan gonta-ganti Al-Quran, mushaf. Tetap dengan mushaf yang itu, kalau kondisi yang masih bagus sampai selesaikan dengan Al-Quran tersebut. Bisa ya? Baik. Pembagian kelompok tahfiz kelas 7. Sebentar, saya buka dulu pertanyaan. Jadi sebelum saya umumkan, untuk siapa yang tulis sama bukunya, catat siapa nama pembimbing antum. Ya, harus tahu siapa pembimbing, pengasuhnya. Jadi setelah kenal, ya setelah tahu, nanti bakal kenalan, baru harus intens. Silakan minta saran masukan dari ustazah. Ustazah, karena agak sulit lah menghafal. Gimana ya tips dan triknya? Gitu kan? Kemudian terus intens komunikasi, ya. Jadi ini saya akan bacakan pembagian kelompoknya. Kita mulai dari 7. 7A total siswanya 36 ya. Betul? Betul ya? Coba angkat tangan siswi 7A. Angkat tangan siswi 7A. Lebih banyak seperti yang hadir ya. 7B? Kan lebih banyak 7A ya. Baik. Nama-nama yang saya sebutkan ini merupakan kelompok 7A 1 sekalian ya. Ini sekalian umumkan kelompok belajarnya nanti. Kan semalam sudah sampaikan kan? Teknis pembelajaran sudah saya sampaikan belum? Sudah. Maka 7A terbagi menjadi berapa kelompok? 2. Berarti koneksinya bagus, Masya Allah, bagus. Ada 7A1, ada 7A2. Baik. Ini sekalian saya bacakan 7A1. Jadi kelompok tahfiz sama dengan kelompok hadir ke sekolah tatap muka. Ya. Siswi atas nama Aisyah Al-Qadriani Hafiz Insyirah. Kemudian yang kedua Almira Rizki Buru Ketaren. Kemudian Aisyah Fadila. Kemudian Hayya Putri Ramadhani. Kemudian Amira Khairunisa Sembiring. Kemudian Anaya
Misha Salasabil, kemudian Anisha Sari Hanemunte, kemudian Arifah Dinda Purwanto, kemudian Aila Arifah Nadia Kenalen, Azra Husna Antia, Cutsha Reicakin, Dini Kedua Hasanah, Farhana, Arifah Jamro, Hansa Dewi Ilham, Hansa Akui Nalimbi, dan terakhir Hansa Talita Tanzil. Ke-18 siswa yang saya sebutkan ini masuk ke dalam kelompok 7A1, yang mana pembimbing atau pengasuh tahfiznya adalah Ustazah Ade Wahyuni. Ya, siapa nama ustazahnya? Ade Wahyuni. Ya, maka dengarkan dengan baik-baik, jangan ada yang terlewat. Untuk 18 siswi berikutnya yang di kelas 7A, ya, dengan nama-nama sebagai berikut atau dengan kata lain di luar dari yang tadi, nah, itu masuk ke dalam kelompok belajar 7A2. Mereka antara lain Latifah Nurul Husna, Nadula Lidya Nataliga, Najwa Aulwa Bakfirah, Najwa Aura Harsha, Nazmi Raida Hanum, Nazwa Hafifah, Putri Fajar Sembiring, Winsa Ayala Harmoyo, Raihana Namila Batia, Sazaratul Adrisa, Kinaria, Syakira Humairah, Sofia Zahra, Syarifah Nurul Hafizah Gading, Syazmi Faina Munti, Tengkunik, T. Masya Beira, Sabita Al-Hania, Zahara Pratiwi Hasi, dan Haya Khadijah At-Tohiro. Nama-nama yang disebutkan tadi itu masuk ke dalam kelompok belajar 7A2, yang pengasuh atau pembimbing tahfiznya adalah Ustazah Anissa Andriani. Siapa? Anissa Andriani. Ustazah Anissa Andriani. Ada nggak siswi 7A yang belum tersebut namanya? Yang hadir tapi belum tersebut namanya ada? Ada ya? Oke, pas. Sekarang masuk ke 7B. Dengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. 7B 18 nama yang berada pada urutan 1 sampai 18. Kita sebutkan Aira Al-Tafun Nisa, Aisyah Aliyah Binillah, Alma Syahidda Ramadhani, Akila Zulaikha Al-Maghfirah, Akila Mufidah Al-Jawza, Azka Sabilah, Cira Afifah Nasution, Fazila Husna Intan Tasliyah, Yasmin Salsabila Al-Tarim Tias, Khairul Syahadat Sidik, Marika Ramadhani Abia, Marsha Ayana Saki, Maryam Hanifah, Melia Syifa, Naila Azrin, dan Naila Nadifah. Nama-nama yang saya sebutkan tadi masuk ke dalam kelompok belajar 7B1. 7B1 yang mana untuk kegiatan tahfiznya akan dibimbing atau diasuh oleh Ustazah Dibia Nabila. Ustazah siapa? Dibia Nabila. Baik, lanjut. Urutan absensi 18 berikutnya untuk kelas 7B. Saya sebutkan namanya. Naimah Zahara, Najla Syakrina Irawan, Najwa Nawar, Marsha Aura Sabila,
Naura Ahsaniyah Ruzika Nazifa Ufaira Ubud Ayubiah Alamsyah Wanita Al-Faiza Qurratu Adra Hamdani Rayhan Zafira Ahmad Salsabila Sandrini Iratama Sarah Alindita Sofia Nisa Sofia Ainun Rayhani Siti Aisyah Zafira Sama Husna Melia Sifa dan terakhir Cantika Kirana. Ini masuk ke dalam kelompok belajar 7B2. Ya. Nama anti disebutkan 2 kali. Di mana? Iya. Siapa namanya? Enggak ada. 7B. Oh. Saya sebutkan di 7B1 sama 7B2. Muncul 2 kali. Enggak, mungkin karena abjadnya apa ya? Oh iya, astagfirullah. Afwan. Jadi antum masuk ke ini dikarenakan ini nih, karena menyusul dia ya. Nanti berarti dari awal kemarin. Dari awal ya. Berarti masuk ke kelompok yang tadi 7B1 aja. Atas, ya. Ada pokok ya sih. Ada. Cantika Kirana ada? Ada Cantika Kirana? Ada ya? Baik. Yang tadi yang sebutkan tadi terakhir masih ke dalam kelompok 7B1. Yang pembimbing tahfiznya ya, yang untuk kegiatan tahfiznya akan dibimbing atau diasuh oleh Ustazah Nurul Fauziah. Nurul Fauziah. Sudah? Ada nggak siswi-siswi yang belum tersebutkan? Ada? Ada ya? Baik. Setelah mengumumkan pembagian kelompok tahfiz, ada pertanyaan nggak terkait dengan tahfiz dulu? Pembagian kelompok sudah jelas semua? Kita mau tanya dulu. Latifah Nurul Husna ada? Latifah Nurul Husna? Gak ada. Ya. Atau saya tanyakan gini, perhatikan. 7B1 siapa pembimbingnya? Ya, Bibian Nabila, jangan lupa. 7A2. 7A2. Masih Anissa Andriani. 7B2. 7A1. Satu. Baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke jadwal belajar? Tahfiz sudah jelas? Ya. Jadi tahfiz tadi pembagian kelompok tahfiz sekaligus kepada pembagian kelompok belajar, ya. Oleh karena itu ingat. Di sini juga saya sampaikan. Coba dengarkan. 7A1 lihat ya. 7A1 sama 7B1. 7A1 sama 7B1 jadwal ketemukannya Senin, Rabu, Jumat. Langsung kita buat. Kita bagi. Ulangi. 7A1 sama 7B1 hari apa?
Berarti Selasa Kamis Sabtu ngapain? Daring. Kemudian 7A2 dan 7B2 jadwal tatap mukanya Selasa, Kamis, Sabtu. Berarti Senin, Rabu, Jumat untuk 7A2, 7B2 ngapain? Daring. Oh iya, ya, jangan ada yang belum paham lagi. Harus jelas. Semuanya harus sudah paham bagaimana teknisnya. Nanti akan kami kirimkan kembali nanti ke grup kelas masing-masing. Pembagiannya, teknisnya, nanti Ustaz akan mintakan bantuan wali kelas, ya, untuk meng-share-nya ke grup kelas masing-masing. Tapi setidaknya antum di sini sudah harus paham. Yang hadir pada kesempatan ini jangan ada lagi yang belum paham. Harus paham semua, jelas. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Ada pertanyaan? Oke, pas. Sekarang kita masuk pembagian jadwal belajar. Pembagian jadwal belajar. Apa ada yang mau tanya? Ada ya? Kita mulai dari 7A1 dulu. 7A1. Ya. 7A1. Siapalah yang berani atau bisa Ustaz minta tolong untuk bagikan? Coba satu orang 7A1 maju ke depan. 7A1. 7A1. Jangan beda 7 lah. Kalau mau kan bilang harus berani. Kan bukan untuk hal yang buruk. Kalau untuk hal yang baik, berlomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Siapa 7A1? Satu orang saja. Nah, silakan. Siapa namanya? Alia. 7A. Ustaz minta tolong bagikan ke semua siswa 7A. Kalian 7A1, 7A2. Coba angkat tangan. Atau si Alia belum kenal dia. Siapa saja siswi 7A. Nah, coba bagikan tolong. Nanti kalau Ustaz suruh satu ke depan nanti takut ricuh ya. Biar tetap stay aja di posisinya masing-masing. Coba angkat tangan, biar ya yang sudah dikasih baru, biar yang merasa dan yang merupakan siswi 7A, ya, yang merupakan siswi 7A angkat tangan. Ayo 7A, angkat tangannya tinggi, dibantu kawannya, biar enak dia mencarinya, ya, iya. Tujuh A. Ayo, bantu 7A angkat tangan. 7A yang belum dapat, 7A yang belum dapat jadwal belajarnya angkat tangan. Udah? Alia ambil satu, kemudian dia. Alia udah ambil. Syukuran ya, biar saya bilang baik. Berikutnya 7B1. Siapa yang bersedia bantu Ustaz? Yang bersedia bantu Ustaz? Satu orang, Masya Allah. Nah,
jadi satu. Tolong ya, coba dibantu. Siapa namanya? Hah? Bantu si Jasmine untuk membagikan brosurnya. Angkat tangan. Siswi 7B. Siswi 7B bantu Jasmine untuk membagikan brosurnya dengan mengasih angkat tangan ya. 7B. Ayo, yang belum dapat 7B angkat tangan. Ya, kasih kode. Jasmine, diambil. Syukron, makasih ya, Jasmine. Biasakan anak usaha berbanggakan, usaha dipegang Allah. Sekecil apapun, ketika kita mendapat bantuan dari orang lain, jangan pernah sungkan untuk mengatakan terima kasih, ya. Karena tidak bersyukur kepada Allah, orang-orang yang tidak bersyukur kepada makhluk, kepada manusia. Biasakan, itu adat yang bagus, adat yang mulia. Berterima kasih, kemudian kalau salah jangan lupa minta maaf, ya. Ringankan lisan untuk berterima kasih dan memohon maaf. Berterima kasih jika kita mendapat bantuan, mendapat hadiah, mendapat kebaikan dari orang lain, dan jangan lupa meminta maaf jika kita telah melakukan kesalahan kepada orang lain. Itu kalau dalam yang disunahkan itu ucapannya itu dia biasa hilang khairan, ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Baik, silakan dilihat, ada yang mau tanya, silakan kita buka forum tanya jawab sejenak. Coba dilihat posternya. Kalau tahu ada yang ditanyakan, dipersilakan dengan segala hormat. Mungkin ada pelajaran yang mungkin asing, ya. Belum pernah dengar nih, apa pelajaran ini? Ngapain aja di sana? Ada yang mau ditanya? Masya Allah, berarti sudah kenal semua dengan pelajarannya, ya. Iya, biar saya jelaskan. Perhatikan semua. Fokus kembali. Jadi anak Ustaz, nahwu dan soraf itu merupakan bagian dari ilmu bahasa Arab. Jadi dia bagian dari ilmu bahasa Arab. Antum pernah lihat nggak tulisan Arab yang nggak berbaris? Jadi di pelajaran nahwu dan soraf itulah nantinya antum akan pelajari bagaimana membuat baris dari tulisan Arab yang belum berbaris. Jadi biar tahu cara bacanya. Disitulah ilmunya dia. Kalau ilmu nahwu itu terkait dengan baris akhir. Contoh, bahasa Arabnya sekolah, madrasatun. Ada kalanya nanti madrasatun, madrasatu, madrasati, madrasata. Jadi baris akhir untuk huruf tak
amar butuh itu, tayang itu, itu bagian dari ranahnya ilmu nahwu. Jadi kemudian kalau sorot itu selebihnya, selain huruf akhir itu, sorotlah bagian ranah ilmunya yang akan mempelajari. Ya, jadi itulah apa namanya terkait dengan siapa itu ilmu nahwu dan ilmu sorot. Karena anak Ustaz, 4 kemampuan berbahasa itu harus dimiliki. Kalau kita ingin ya dikatakan mahir, itu harus ada 4 kemampuan berbahasa. Ya, apa itu? Yang pertama, bukan jenis bahasanya. Saya mau tanya, antuna ketika belajar bahasa Indonesia, antuna dikatakan mahir ketika menguasai 4 hal: membaca, menulis, apa lagi? 4 maharanya: membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Jadi sehingga apa yang orang sampaikan kita paham. Gantian, ketika apa yang kita sampaikan orang paham. Itulah dia. Jadi timbul komunikasi yang baik. Jadi dipahami apa yang kita sampaikan orang paham, apa yang orang sampaikan kita paham. Dan kita juga mampu apa? Menulis sama membacanya. Ada nggak orang bisa bahasa Indonesia tapi nggak bisa baca? Ada ya? Adalah bisa bahasa Indonesia tapi dia nggak bisa baca. Disuruh baca buku nggak bisa dia. Buta huruf. Tapi kalau ngomong bisa dia, lancar. Ada. Cuman yang kita inginkan 4 kemampuan ini harus ada pada antuna. Antum harus mampu membaca tulisan Arab. Antuna harus mampu menulis tulisan Arab. Ya. Kemudian antuna harus mampu mendengar, bisa memahami. Mendengar itu artinya bisa memahami ketika orang bercakap bahasa antuna paham. Oh, maksud ustazah ini ya. Gantian. Dan terakhir, antuna harus mampu mengucapkan. Itu dia. Jadi 4 maharot. 4 maharot atau 4 kemampuan yang harus dimiliki untuk menguasai bahasa Arab. Jadi di situ dia tadi ilmu nahwu sama ilmu sorot. Kan dari kelas 7, antuna sudah dikenalkan dengan ilmu ini. Ya. Kalau yang di situ ada nggak khusus bahasa Arab saja? Ustaz, kok bisa ada bahasa Arab lagi? Ada ilmu nahwu, ada ilmu sorot. Ini kok bisa ada bahasa Arab lagi? Untuk bahasa Arabnya itu lebih condong kepada percakapan. Iya. Assalamualaikum ya Uki, kaifahaluki, Mas Muki, aina taskunina, min aina anti, ila aina anti. Sudah biasa. Kita akan bentuk nanti lingkungannya. Ya, harus bangga. Seperti yang saya katakan kemarin, ketika mengikrarkan diri untuk menjadi anak ulama, harus mencintai 2. Apa itu? Iya, Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran itu perkataan Rabbul A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Sedangkan bahasa Arab, ya agama kita dengan bahasa Arab diturunkan. Al-Quran juga dengan bahasa Arab. Itu sinkron. Sekali jalan. Ya, makanya nanti ustazahnya juga akan seperti itu. Yang umum juga akan dibiasakan. Kami guru-guru yang umum, gak hanya yang agama, juga belajar bahasa Arab. Kita akan bentuk lingkungannya di sini. Jadi jumpa di luar, Assalamualaikum ustazah. Min aina ustazah? Minal bait. Min aina anti? Dari mana kamu? Oke. Baik, ada lagi pertanyaan terkait jadwal? Waktunya jelas ya. Waktunya jelas, itu nampak di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri. Di situ walaupun dikatakan kegiatan pagi masuknya pukul 7.15, tapi kemarin Ustaz mintakan anak ulama masuk harus sudah ada di sekolah jam berapa? Iya, bagus, 7:10. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada, maka kita akan sudahi materi kita pada kesempatan kali ini.
jelas ya, insya Allah ya. Nanti bisa komunikasi ke ustazahnya yang di sini, ya, terkait dengan apakah jadwal, ya, waktu belajar, yang lainnya, materi dan seterusnya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Anak Ustaz yang saya banggakan, anak Ustaz yang saya cintai karena Allah. Semoga memudahkan segala urusan kita. Semoga apa-apa yang kita rencanakan, ya, Allah berikan kemudahan untuk kita laksanakan, dan Allah mudahkan juga antum semua untuk mencapai target tahfiz dan mampu mempelajari bahasa Arab di SMP Islam Al ini. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum sekalian. Ustaz mohon kehalalannya, mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, ya, yang salah datangnya dari Ustaz dan dari syaitan. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.